Salam, selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilianus Hariman, NIM 22190064, kelas B, Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Arca Wacana. Tugas mata kuliah etika bisnis. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kasus yang pertama, yaitu kasus Kap Arthur Anderson dan Enron yang memanipulasi laporan. Oke, saya akan menjelaskan kasus Kap Arthur Anderson yang memanipulasi laporan keuangan. Yang pertama, kita masuk di analisis permasalahan. Poin yang pertama di sini yaitu manipulasi laporan keuangan. Jadi, Kap Arthur Anderson dituduh melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan Enron dengan cara menyembunyikan kerugian dan memperbesar pendapatan perusahaan. Yang kedua yang perlu kita analisis yaitu pada kasus ini terdapat ketidakpatuhan atas standar etika profesional, di mana tindakan Kap Arthur Anderson yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar etika profesional yang harus dipegang oleh lembaga audit. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Jadi, kasus ini menimbulkan adanya kehilangan kepercayaan publik terhadap Kap Arthur Anderson sebagai lembaga audit independen yang bertanggung jawab atas kewajaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Oke, kita masuk yang poin kedua, solusi permasalahan dari kasus ini. Jadi, solusi permasalahan dari kasus ini, poin yang pertama adalah pengawasan internal. Jadi, KAP harus meningkatkan pengawasan internal dan prosedur audit untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan oleh klien. Yang kedua, penegakan standar etika profesional. KAP harus memastikan bahwa setiap praktisi mengikuti dan mematuhi standar etika profesional yang ditetapkan oleh lembaga profesi mereka. Yang ketiga, perlu yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi, KAP harus lebih transparan dalam melaporkan temuan audit dan melaporkan informasi secara jujur kepada publik, tanpa adanya tekanan dari klien untuk menyembunyikan informasi yang merugikan. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kasus ini adalah KAP Arthur Anderson dan Enron menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam praktik audit. Manipulasi laporan keuangan dan ketidakpatuhan atas standar etika profesional dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan publik, kerugian finansial, dan bahkan kebangkrutan perusahaan. Oke, yang ke poin yang kedua, saran. Jadi, saran yang harus diberikan untuk kasus ini adalah KP harus memastikan bahwa setiap praktisi audit memahami dan mematuhi standar etika profesional. Oke, ini adalah kasus etika bisnis yang pertama.
kita masuk di kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua ini adalah kasus Melinda palsukan tanda tangan nasabah. Yang pertama kita masuk di analisis permasalahan. Jadi yang perlu kita lihat di poin yang pertama adalah di sini adanya pelanggaran etika profesional, karena tindakan Melinda yang memalsukan tanda tangan nasabah merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesional dan industri perbankan. Yang kedua, pelanggaran hukum. Tindakan tersebut juga melanggar hukum yang mengatur integritas dan keamanan transaksi keuangan. Yang ketiga, ada kerugian finansial. Jadi tindakan pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah dan institusi keuangan terkait. Kita masuk di poin yang ke B. Oke, solusi permasalahan dari kasus Melinda palsukan tanda tangan nasabah. Yang pertama, solusi yang kita berikan adalah pengusutan dan penegakan hukum. Jadi, pihak berwenang termasuk institusi kepolisian dan perbankan harus mengusut tuntas tindakan pemalsuan tanda tangan ini dan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kompensasi kepada nasabah. Bank yang terlibat harus memberikan kompensasi kepada nasabah yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan, baik berupa restitusi finansial maupun pelayanan tanpa yang sesuai. Yang ketiga, kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kasus ini menggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap standar etika hukum dalam menjalankan aktivitas keuangan. Jadi perlunya standar etika dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan aktivitas keuangan supaya menghindari pemalsuan tanda tangan seperti kasus Melinda ini. Oke, kita masuk di poin yang kedua, saran. Jadi saran yang kita berikan adalah memperketat prosedur verifikasi identitas nasabah dan tanda tangan pada setiap transaksi keuangan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang kedua, memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan tentang pentingnya etika profesional dan kepatuhan hukum dalam pekerjaan mereka. Baik, yang terakhir, ini saja yang perlu saya jelaskan pada siang hari ini terkait dengan kasus etika bisnis. Terima kasih.